Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 materi ilmu tauhid, yaitu akan membahas tentang pemikiran kalam H.M. Rosyidi, Harun Nasution, dan Nur Khalis, yang beranggotakan saya sendiri, Rofi Al-Fatahani, dan juga rekan Putri Nafisatul Fadilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah hidup H.M. Rosyidi. H.M. Rosyidi dikenal sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia, dilahirkan di Kota Gede, Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 1915. Pada masa kecilnya, H.M. Rosyidi didaftarkan ayahnya di sekolah Ongkoloro di Kota Gede, dan dengan kehendak ayahnya pula, H.M. Rosyidi pun pindah sekolah rakyat atau SR di Kota Gede juga. Di sekolah itu Rosyidi mulai merasa nyaman karena tidak hanya memperoleh ilmu umum, akan tetapi beliau H.M. Rosyidi ketika sekolah di SR atau sekolah rakyat, beliau mendapatkan ilmu agama. Dan kemudian H.M. Rosyidi pindah ke Quick School Muhammadiyah, dan setelah itu beliau juga pindah ke pesantren Al-Irsyad di Jawa Timur dan berguru kepada Syekh Syurkati, dan dilanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, hingga beliau lulus dengan gelar LC atau gelar Licenses pada tahun 1938, dan beliau kemudian pulang ke Indonesia belum sampai sebulan di tanah kelahirannya di Kota Gede. Beliau H.M. Rosyidi diminta keluarga untuk menikahi Siti Saadah pada tanggal 26 Oktober tahun 1938 di Kota Gede. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 23 September 1919 di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya Harun Nasution itu bernama Abdul Jabar Ahmad, yaitu beliau seorang ulama kelahiran Mandaling yang berkecukupan serta pernah menduduki jabatan sebagai qadhi, penghulu, dan juga kepala agama, hakim agama, dan imam masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya Harun Nasution bernama Maimunah yang berasal dari Tanah Batu, adalah seorang putri ulama asal Boru Mandailing, Tapanuli, dan pada masa gadisnya pernah bermukim di Mekah dan pandai bahasa Arab. Dia adalah putra dari 5 bersaudara yang tertua saudaranya itu adalah Muhammad Ayub, yang kemudian disusul oleh Khalil, Saidah, dan adik perempuannya yaitu bernama Hafsah. Kedua orang tua Harun Nasution yang berpendidikan agama yang demikian itu telah memberikan sumbangan dan juga peran amat besar dalam menanamkan pendidikan agamanya. Pendidikan sebagai hal yang penting bagi kehidupan yang ditempuh oleh Harun Nasution dengan memulai pada sekolah dasar milik Belanda, Hollands Inland School atau HIS selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1934, yang pada waktu itu beliau Harun Nasution berusia 14 tahun. Dan setelah itu Harun Nasution meneruskan studinya ke Modern Islami Secret School atau MIK. Di sekolah inilah beliau Harun Nasution mulai terlihat daya kritisnya terhadap hukum-hukum Islam yang bertolak belakang dengan apa yang dianut oleh kedua orang tuanya dan juga masyarakat sekitarnya. Pengetahuan umum yang diperoleh Harun Nasution dari sekolah Belanda sudah cukup. Selanjutnya beliau juga mendalami ilmu agama Islam di Mekah. Akan tetapi beliau Harun Nasution itu setelah lebih dari kurang 1 tahun berada di Mekah pada tahun 1938, beliau memutuskan untuk pergi ke Mesir, dan kemudian pada tahun 1938 Harun Nasution
melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan kemudian bertolak ke Amerika Harun Nasution karena belum puas dalam ilmu agamanya dengan bekal gelar BA dari American University serta ditambah dengan pengalaman sebagai aktivis di Perpindom. Dan beberapa tahun kemudian Harun Nasution dipanggil pulang untuk bekerja di Departemen Luar Negeri di Jakarta hingga akhirnya beliau ditempatkan sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia. Dan kemudian beliau juga bekerja di Brussels terjadi gejolak ketika bekerja di Brussels terjadi gejolak politik yang berimplikasi pada keadaan yang kurang menguntungkan bagi Harun Nasution, dan pada akhirnya beliau kembali lagi ke Mesir dan kembali ke bangku kuliah dan masuk ke sekolah tinggi Islam atau di Risalah Islamiyah. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang sejarah hidup Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojo Anyer, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Majid, seorang kiai jeburan pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan ibunya merupakan anak dari seorang aktivis Syarikat Dagang Islam atau SDI di Kediri yang bernama Hajah Fatonah Mardiyah. Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Ia adalah salah satu dari pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah mengontribusi pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di 2 sekolah tingkat dasar, yaitu pada sore hari di Madrasah Al-Wathoniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri, dan pagi harinya Nurcholish Madjid mengenyam pendidikan di sekolah rakyat di Mojo Anyer, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke SMP di kota yang sama. Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasai kitab kuning, pada tahun 1995, Nurcholish Madjid akhirnya melanjutkan pendidikan ke Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan lulus pada tahun 1960. Karena otaknya yang cemerlang dan cerdas, Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari kelas 1 ia bisa meloncat ke kelas 3 dan mampu merampungkan pendidikannya di Gontor kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968. Setamat dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurcholish Madjid bekerja sebagai dosen di alma maternya mulai tahun 1985. Ia ditugaskan memberikan kuliah tentang filsafat di Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak Maret 1978, ia memperoleh beasiswa dari Ford Foundation guna melanjutkan ke Universitas Chicago, dan dari sanalah ia meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kalam dan filsafat dengan predikat summa cum laude pada tahun 1984. Pada tahun 1986, bersama beberapa tokoh pemikiran lain, ia mendirikan dan langsung memimpin Yayasan Wakaf Para Madinah yang menurut pemaparannya merupakan lembaga tempat beliau dan teman-teman dengan bebas dan leluasa mengembangkan wawasan dan pikiran, karena sesuai dengan tujuan awal pendiriannya adalah sebagai gerakan intelektual Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Dan selanjutnya yaitu tentang pemikiran kalam menurut H.M. Rosyidi. Yang pertama yaitu tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. H.M. Rosyidi di sini menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan juga teologi. H.M. Rosyidi berkata ada kesan bahwa di ilmu kalam adalah tentang teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Dan setelah itu beliau H.M. Rosyidi menelusuri sejarah kemunculannya teologi, yang mana menurut orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid adalah kalam karena mereka tidak memiliki istilah lainnya. Dan adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa,
sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas dalam teologi Kristen. Dan selanjutnya yaitu pemikiran yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Nah, salah satu tema ilmu kalam menurut Harun Nasution yang dikritiki oleh H.M. Rosyidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang tidak relevan dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Pemikiran yang ketiga yaitu hakikat iman. Nah, pada bagian pemikiran terakhir ini yang ketiga tentang hakikat iman, beliau H.M. Rosyidi mengkritiki terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurcholish Madjid, yaitu percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan dengan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang, yaitu sikap yang disebut dengan takwa. Takwa diperkuat dengan kontinu, yaitu dengan Tuhan. Dan apresiasi ketuhanan di sini menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hambanya dengan Tuhannya. Dan menanggapi pernyataan yang dikatakan oleh H.M. Rosyidi yang mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, akan tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial apa hubungannya dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Selanjutnya akan kami paparkan tentang pemikiran kalam Harun Nasution. Yang pertama adalah peranan akal. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman tentang seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan akal ini, Harun Nasution menulis, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah, manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah pula kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Selanjutnya adalah pembaharuan teknologi. Pembaharuan teknologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam di Indonesia adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis yang memandang perlu untuk kembali pada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Yang ketiga adalah hubungan akal dan wahyu. Harun Nasution menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat, ilmu kalam, apalagi di bidang fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam bukan akal dengan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Jadi yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan akal ulama lain. Selanjutnya akan kami paparkan tentang pemikiran kalam Nurcholish Madjid. Yang pertama adalah istilah modernisasi dan sekularisasi. Istilah modernisasi yang dimaksud Nurcholish adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Karena itu, modernisasi berarti proses perombakan pola pikir dan tata kerja baru yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja yang rasional.
Pentingnya modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah agar pemikiran umat Islam sejalan dengan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Sementara dengan istilah sekularisasi ditujukan kepada model keberagaman yang primitif dan terkesan sangat mengagungkan mitos-mitos yang sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Karena itu, sekularisasi berarti desakralisasi, yakni proses pembebasan dari objek-objek yang sebenarnya tidak sakral tetapi dianggap sakral. Yang kedua adalah reinterpretasi kalam. Dari keseluruhan pembaharuan pemikiran Islam Nurcholish Madjid, apabila ditelusuri dari sumbernya yang dalam, ia selalu berangkat dari konsep tauhid yang menurutnya mempunyai efek pembebasan. Tauhid dalam pemikiran Nurcholish merupakan sentral dan dari konsep itu ia transformasikan dalam bentuk pemikiran yang lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sosial umat Islam. Efek pembebasan tauhid di atas dari pembebasan yang bersifat individual kemudian akan mengalir kepada pembebasan sosial yang bersifat egalitarian. Dalam perspektif inilah ia membangun pandangannya tentang demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Yang ketiga adalah konsep eskatologis. Nurcholish Madjid mengungkapkan konsep eskatologisnya dengan pendekatan rasional, historis, dan sosiologis. Hal ini berbeda sekali dengan pendekatan yang lazim digunakan masyarakat Islam Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pendekatan doktrinal, terutama dalam hal konsep dunia dan akhirat. Ketika menjelaskan konsep urusan dunia, Nurcholish membagi dua kategori, yaitu peranan takdir dan peranan sunatullah. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam bukanlah kehidupan duniawi dan ukhrawi yang dikotomis dalam arti terpisah dan bertentangan. Islam hanya mengajarkan bahwa antara keduanya itu berbeda, namun merupakan kesambungan atau kontinuitas karena keduanya dipertautkan dan dipersatukan dalam satu hukum ketentuan Tuhan yang mengatur lingkungan hidup duniawi serta pola kehidupan manusia itu sendiri secara tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu hukum ketentuan Tuhan atau takdir. Selanjutnya berkenaan dengan sunatullah, Nurcholish menjelaskan bahwa sunatullah meliputi ajaran-ajaran moral atau agama yang disampaikan Allah kepada para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena itu, manusia harus memahami dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu demi keselamatan dan kebahagiaannya yang lebih utuh. Untuk poin yang terakhir adalah korelasi pemikiran kalam H.M. Rashidi, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa H.M. Rashidi berpandangan bahwa ilmu kalam sama sekali berbeda dengan teologi. Beliau tidak sependapat dengan Harun yang sangat mengagungkan akal yang dapat mengetahui baik dan buruk dilihat dari perkembangan zaman. Tentang iman, Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Jadi yang lebih penting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Sementara Harun Nasution adalah seorang tokoh pemikir ilmu kalam atau teologi, di mana beliau memiliki beberapa pemikiran-pemikiran terkait dengan masalah ini. Di antaranya yaitu beliau pernah menulis bahwa akal melambangkan kekuatan manusia. Hal ini mengartikan bahwa dengan akallah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keperluan hidupnya. Dengan akal, manusia dapat mengalahkan makhluk lain dan bertambah tingginya akal manusia maka bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Melalui karya H.M. Rashidi, koreksi terhadap doktrin Nurcholish Madjid tentang sekularisasi, terkesan jika gagasan Nurcholish dalam pandangan H.M. Rashidi sebagai sesuatu yang tidak biasa, sehingga dikhawatirkan berdampak penghancuran tatanan pemikiran Islam di Indonesia, terutama tentang pemahaman religio-politik yang sebelumnya dibangun serta dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Pemikiran Nurcholish Madjid saat itu dinilai sebagai tampil beda, sehingga kehadirannya lebih terkesan sebagai pembaru di tengah stagnasi atau kejumudan dalam pemikiran Islam Indonesia. Bahkan di sebagian umat Islam, atau khususnya karya-karya Nurcholish menggemparkan dunia pemikiran Islam Indonesia dimunculkan terhadap kecenderungan yang sangat terdapat
kecenderungan yang sangat kuat untuk menganggap suci partai politik Islam, sampai-sampai mempertahankan partai berlabel Islam pun dipandang sama pentingnya dengan mempertahankan Islam itu sendiri, bahkan lebih penting daripada mempertahankan hidup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.